sangat fokus, serius, bagus ya Pak. Pertama dari Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Wahid rahimahullah hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Persoalan regional, soal sumber daya pemilih sangat rendah. Sebetulnya yang menjadi keluhan beliau ini menjadi keluhan kita semua. Jadi bukan hanya di Purwakarta, jangankan di daerah, di ibu kota Jakarta saja, yang katanya kota metropolitan, kayak ini pernah jadi camat di sana, tahu sendiri, sikap seperti itu masih ada. Nah ini saya pikir ya ini tak terlepas daripada persoalan sosial ekonomi kita, karena banyak orang miskin, orang kelaparan, ya, sehingga suara mereka bisa dibeli. Nah, ini sebetulnya persoalan sosial ekonomi saja. Memang persoalan sosial ekonomi kadang-kadang oleh manusia ini akan lebih dikedepankan daripada persoalan agama, karena mereka jika udah bicara soal perut udah susah. Nah, tapi ini problem kita bersama, ini memang harus kita atasi bersama. Itu satu. Yang kedua, justru sistem demokrasi yang boleh dikatakan Indonesia udah demokrasi liberal saat ini. Justru sistem demokrasi Indonesia saat ini banyak pengamat mengatakan belum cocok untuk diterapkan di masyarakat Indonesia yang tadi memang sumbernya masih sangat lemah, apalagi dengan multi partai yang begitu banyak dan seterusnya. Nah, jadi kapan ini masyarakat Indonesia akan dewasa dalam soal politik? Ya tentunya sosial ekonominya harus diperbaiki, pendidikan politiknya harus dimatangkan. Insya Allah ke depannya sikap-sikap seperti itu tidak terjadi lagi. Kemudian yang berikutnya, tapi memang sulit Pak Kiai. Jangankan orang yang kelaparan, yang udah kenyang serakah aja bisa dibeli suaranya. Nah ini kan fakta. Nah, jangankan yang kelaparan, yang perut yang kosong ini, yang punya partai, yang punya mobil, punya kekayaan bisa dibeli. Nah untuk mendukung main beli-belian suara, nah itu fakta. Jadi sekali lagi, memang sistem politik di Indonesia ini perlu ada perubahan. Saya kemarin mengusulkan, kemarin di Jakarta ada sedikit dialog, saya usulkan Indonesia ini bisa milih satu di antara dua. Yang pertama, bagaimana kita bangun negara tanpa partai. Kalau tidak mampu, minimal cukup dua partai saja. Yang satu, sebab di Indonesia ini kan pilihannya jelas ya. Ada kelompok yang ingin agama itu diterapkan, ada kelompok yang nggak ingin agama itu diterapkan. Cuma dua kelompok, tapi tidak ada dua partai. Partai yang satu yang mendukung agama diterapkan, partai yang satu yang mendukung agama tidak diterapkan. Nah, kemudian kita kompetisikan mereka di tengah-tengah rakyat. Kira-kira rakyat milih yang mana? Nah, sebetulnya politik di Indonesia simpel, tapi kalau ingin membangun negara tanpa partai itu jauh lebih baik. Nah kalau ada pertanyaan, apa alasan negara tanpa partai? Apa bisa? Sebab begini Pak Kiai, kita punya negeri saat ini, maaf, sekali lagi saya mohon maaf, kalau di sini ada orang-orang partai ini, ada dari PKS juga di sini, dan partai lainnya. Sekarang terjadi di Indonesia, kalau satu partai sudah megang satu kementerian, maaf, banyak kementerian dijadikan ATM untuk kepentingan partainya. Nah akibatnya apa? Dari mulai menterinya sampai kepala bagian, sampai satpam, sampai tukang sapu dari partai ini. Ini berbahaya sekali. Membangun negara seperti ini sangat berbahaya. Maka itu kita kembali coba lihat di zaman Pak Harto umpamanya dengan segala kebaikan dan kekurangannya. Di zaman Pak Harto itu biasanya jabatan politik itu hanya di tingkat menteri. Di tingkat menteri itu jabatan politik ya, dibagi-bagi untuk orang-orang politisi partai politik. Tapi kalau udah bicara dirjen, irjen, sekjen, kepala bagian, itu semua orang lain. Jadi meritokrasi di zaman Pak Harto itu dijalankan. Meritokrasi itu menempatkan pejabat-pejabat sesuai dengan karirnya. Tapi sekarang ya, sekarang ini saudara, itu bukan hanya menterinya saja yang menjadi jabatan politis. Nah, justru sekarang ini saudara, menteri sampai sekjen, irjen, dirjen semua jadi jabatan politik, sampai kepala bagian jadi jabatan politik. Nah ini berbahaya, ini bisa merusak demokrasi saudara. Dan itu sekaligus menghilangkan kesempatan para ASN, para aparatur sipil negara yang kerja di Kementerian Kesehatan umpamanya,
Dia kerja dari mulai tingkat kecamatan terus berkarir, dia punya harapan untuk jadi dirjen, sekjen, irjen. Tapi sekarang harapan itu hilang kalau dia bukan orang partai. Kalau dia tidak dekat ke partai, harapan itu hilang, saudara. Harapan itu sudah bisa jadi kepala bagian. Dan kan ini menghilangkan harapan daripada kader aparatur sipil negara yang sebetulnya mereka berhak untuk menduduki jabatan tersebut. Nah, jadi maksud kita kenapa itu dihilangkan aja negara tanpa partai, saudara? Karena memang saat ini justru partai yang ada bikin ulah di kita punya negeri. Nah, ini secara umum PKS yang tersinggung dulu ya. Secara umum kita sampaikan itu. Terus ada pertanyaan begini, kalau nggak ada partai nggak ada DPR kok? Oh ya, DPR tetap ada. Loh caranya pilih langsung. DPD bisa dipilih langsung. DPD RI itu dipilih langsung, sudah. Kalau DPD bisa, kenapa DPR nggak bisa? Hapus salah satu DPD-nya hapus, DPR maju dipilih secara langsung. Presiden dipilih secara langsung, nggak perlu partai. Jadi kalau presidennya independen, kemudian anggota DPR-nya independen, mereka lebih bisa menyeimbangkan kekuasaan yaitu di pemerintahan, saudara. Kalau sekarang enggak, kita capek-capek pilih nih wakil-wakil rakyat tidak. Begitu mereka duduk di DPR, keputusan sama ketua umumnya. Makanya kadang-kadang kalau ada salah seorang pimpinan DPR kemarin ini saudara mengatakan terus terang, kami dari partai nggak bisa menentukan, tergantung ketua umum kami. Ngaku terang-terangan. Jadi kalau di DPR ada 9 atau 10 partai, jadi yang menentukan undang-undang ya 10 ketua umum itu saja. Dan ini berbahayanya kenapa? Oligarki yang tadi disebut oleh Kiai Wahid yang mulai menguasai pantai-pantai kita yang saat ini, oligarki itu cukup beli ketua partainya ya. Beli saudara, beli 1 triliun satu kepala partai, 10 triliun harus dibayar mereka, keluar undang-undang mereka bisa dapat ribuan triliun ya. Dan ini berbahaya, ini harus dihentikan. Ini nggak boleh dibiarkan seperti ini. Nah, akibatnya nanti negeri kita diatur oleh para oligarki ya Pak. Nah itu makanya tadi saya katakan bisa kita hidup bernegara tanpa partai, atau minimal kalau belum bisa melangkah ke sana 2 partai dulu lah. Yang satu partai nasionalis Islam, yang satu lagi partai nasionalis sekuler, kan sama-sama nasionalis, sama-sama kebangsaan. Partai nasionalis Islam, mana partai-partai Islam yang mau menegakkan hukum Islam, masuk ke sana semua, termasuk PKS, masuk ke dalam. Mana partai-partai yang nggak mau syariat Islam, masuk ke partai sekuler nasionalis. Kan jadi nggak hipokrit, terang-terang. Kemudian itu diserahkan kepada rakyat mau pilih yang mana. Dan ini sangat bagus kalau 2 partai begini. Kenapa? Karena kalau satu menang, yang satu oposisi. Jadi seimbang kekuasaan di pemerintahan sudah. Nggak kayak sekarang. Sekarang kadang-kadang semua partai dibeli, semuanya jadi partai pemerintah. Untung masih ada PKS yang masih terjawab oposisi. Tapi nggak tahu juga ke depan PKS ya. Apa masih kuat jadi oposisi atau enggak? Wallahu a'lam sudah. Bukan, karena kawan-kawan saya di PKS ada juga yang mau capek jadi oposisi. Kalau udah mulai capek bahaya ini. Tapi mudah-mudahan insya Allah negara ini tetap bisa ditegakkan keadilan, kemakmuran dan seterusnya. Baiklah, saya tambahkan akan sampaikan Kiai Wahid tadi, betul saudara, pantai-pantai kita sudah banyak dikuasai oleh oligarki. Perlu diketahui bahwa BSD itu perusahaan swasta, Bumi Serpong Damai. Begitu juga PIK, Pantai Indah Kapuk. Sudah, Pantai Indah Kapuk itu panjangnya dari mulai sudah Jakarta itu sampai ke Tanggerang, sampai ke Blaraja, sampai ke Banten itu sudah berkilo-kilometer pantainya semua diambil oleh perusahaan. Dan yang memprihatinkannya ini kan perusahaan swasta, tapi diambil oleh pemerintah dinyatakan sebagai PSN, proyek strategis nasional. Begitu dinyatakan sebagai PSN, dia berhak dapat cairan dana dari negara, dan negara mencairkan dana 20 triliun. Ini mau dibawa kemana negara kita? 20 triliun itu sekarang masuk ke tangan oligarki. Makanya mereka bisa kuasai pantai semua. Nah, sebelum ini terjadi Pak Kiai, dulu sebelum saya hijrah ke Mekah, saudara, saya dengan kawan-kawan di Jakarta habis-habisan tentang reklamasi, proyek reklamasi. Karena proyek reklamasi kurang lebih sama, pantai mereka kuasai.
sehingga mereka bisa menyelundupkan apa saja dari luar untuk ke Indonesia. Kita tolak. Bahkan begitu kita dukung Anies pada saat Pilkada di Jakarta 2017, salah satu poin fakta integritas, kami dukung Anda menang, tutup reklamasi. Dan alhamdulillah saat itu Anies bersedia. Itu perjanjian kita dengan Anies. Begitu Anies jadi, reklamasi ditutup, ya Pak. Nah, sekarang lebih gawat dari reklamasi ini. Kalau reklamasi pantai buatan, ini pantai asli. Sepanjang-panjangnya pantai Indah Kapuk diambil oleh oligarki, dan rakyat yang nggak mau jual tanahnya, saudara dikurung membager. Ada nggak bisa keluar, terpaksa dijual. Dan yang lebih jahatnya lagi, saudara, ada operasi mafia tanah, saudara, yang bekerja sama dengan pejabat. Bagaimana caranya? Harga tanah mereka, saudara, NJOP-nya itu sebetulnya sudah di atas 10 juta, 20 jutaan itu NJOP. Tapi kalau NJOP-nya 10 juta, pengusaha belinya kemahalan, NJOP-nya diturunin jadi 50.000 per meter. Begitu NJOP-nya turun 50.000, pengusaha datang bayarin 60.000. Alasannya sudah di atas NJOP. Ini cara mafia sudah. Kalau dia nggak mau jual, banyak preman datang. Jadi apa yang terjadi di PIK yang tadi Kiai Wahid sampaikan, ya saat ini terjadi bukan hanya di Pulau Jawa, di beberapa pulau lainnya, di Rempang, Melayu, Batam juga terjadi hal yang sama, ya. Nah, karena itu sekali lagi, insya Allah kalau kita bersatu, kita berjuang bersama, yang begini-begini tidak akan kita biarkan. Dan insya Allah yang melakukan ini, saudara, kita tungguin bulan Oktober nanti. Ini orang-orang yang terlibat semua mesti kita jeblosin ke penjara, saudara. Dari tiangnya sampai kroni-kroninya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, saya pikir itu yang bisa kita jawab dari apa yang disampaikan oleh Pak Kiai. Adapun urusan Palestina tadi, Pak Kiai, menjadi keprihatinan kita semua. Tapi kita mesti jujur, Pak Kiai, sebelum 5 orang ini datang ke Israel, dulu sudah ada beberapa tokoh yang datang ke Israel. Ini yang jadi persoalan. Kan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Bahkan sekarang ini ada pepatah baru, guru kencing berdiri, murid kencingin guru. Karena gurunya dulu datang ke Israel, dan sekarang jadi pimpinan, sekarang murid-murid yang pada datang. Nggak usah kaget ya Pak. Nah, terus sebagai informasi, pada saat Luhut bin Sarpanjaitan menjadi Menteri Perdagangan, saya lupa di zaman Bu Mega atau siapa itu dulu, itu Indonesia sudah mengimpor berbagai aneka barang dagangan dari Israel. Dan kami dari FPI dulu mendemo, kami kepung itu, dia punya kantornya ya, kita tolak, termasuk Kementerian Pertahanan. Di saat itu kita demo karena membeli drone dan beberapa alat tempur itu dari Israel. Jadi bukan baru sekarang Indonesia ini beli barang dari Israel, sudah dari dulu. Dari dulu kita demo, akhirnya mereka gerak, FPI dibubarin. Demo dulu sudah. Tapi artinya yang dulu FPI demo sampai FPI dibubarkan, sekarang semua masyarakat melihat dengan mata kepalanya sendiri ya. Ya, jadi dulu kita tolak itu semua bukan tidak ada dasar. Ada dasar. Yang kita punya bukti otentik perdagangan itu memang sudah ada sejak lama. Sampai hari ini Indonesia masih punya impor dari Israel. Jadi pemerintah nggak bisa cuci tangan lah di PBB pura-pura bela Palestina. Ayo bela Palestina, Palestina harus merdeka. Luar biasa Menteri Luar Negerinya saya salut, betul. Tapi di belakang itu pemerintahnya tetap dagang dengan Israel, ya. Nah, kita minta agar Indonesia betul-betul menjalankan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk kemerdekaan Palestina, stop segala bentuk perdagangan dengan Israel. Ini tolong di mana-mana kita ikut suarakan. Insya Allah. Baik, tadi pertanyaan Kiai Hasan Asy'ari apa tadi? Ada saya ada pertanyaan. Oh iya, nah ini bagus sekali yang disampaikan oleh Kiai Hasan Asy'ari tadi, ya Wah, kebetulan. Ini kan ada calon-calon di sini hanya. Nah, ini calon-calonnya semua mesti dengar deh. Bagaimana kehendak beliau, ini juga saya yakin kehendak kita semua, supaya Purwakarta kembali yaitu menjadi kota santri, kota kiai, kota yang betul-betul agamis. Setuju? Setuju? Saya minta nih yang cabut-cabut yang ada di sini semua perhatikan ini. Sebab maaf, saudara, karena beberapa waktu yang lalu ini Purwakarta pernah dijulukin kota berhala, kota patung,
kota Sirik. Saya nggak itu begitu ya Pak. Karena saya lama keliling di Purwakarta. Saya kenal banyak kiai di Purwakarta. Saya tahu orang-orang Purwakarta ini bukan main semangat perjuangannya. Hanya gara-gara perbuatan oknum saudara, 1-2 penguasa, kemudian citra itu rusak. Saya dukung akan sampaikan Kiai Hasan Asy'ari tadi. Yuk tolong ini cabut Pak Kang Irfan, Kang Yadi, Kang Ipin, tolong mungkin diperhatikan. Yuk sama-sama kita kembalikan Purwakarta marwah dan martabatnya sebagai kota santri, kota ulama, kota ilmu pengetahuan. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Shallu ala nabi. Yang terakhir yang di belakang tadi. Jadi Habib, negara Indonesia bukan negara Islam. Gitu Pak Didi ya. Ya dulu saya pernah diundang di DPR, begitu juga tuh anggota DPR ngomong, Habib bersikap sini ya, Fei. Minta Pak Ketua pernah ditutup, tempat pelacuran ditutup, tempat judi ditutup. Habib mesti tahu ini bukan negara Islam. Saya jawab Pak, Indonesia memang bukan negara Islam, tapi Indonesia juga bukan negara setan Pak. Indonesia ini negara berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Artinya apa? Nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa wajib diterapkan di bumi Indonesia. Jadi kalau Bapak bicara begitu, kalau memang keras mau mau bebas, judi mau bebas, pelacuran mau bebas, Pancasila pertama ganti dulu, jangan ketuhanan yang Maha Esa, Bapak ganti dari kesetanan yang luar biasa. Jadi saya rasa jelas ya, Indonesia memang bukan negara Islam, tapi Indonesia negara berdasarkan ketuhanan. Ini negara beragama, bukan negara ateis, bukan negara komunis. Nah, adapun soal pemimpin perempuan, saya cuma ingatkan, kalau kita bicara fikih, al-imamatul uzma, khalifah, al-sunnah wal jamaah, di mana-mana hampir sepakat, pemimpin itu harus laki-laki. Wal ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Adapun pemimpin-pemimpin perempuan di berbagai daerah, itu ada khilafiyah di antara ulama. Silakan itu dibahas lagi di bagian ilmu fikih. Di sini banyak kiai-kiai, banyak ulama, silakan buka kitabnya. Tapi yang penting di sini yang ingin saya sampaikan saudara, yuk mari saudara. Kalau kita tahu di dalam pemilihan itu sudah ada larangan agama, kita tidak boleh pilih yang begini dan yang begitu, ya jangan dipilih. Sudah, nggak usah berdebat orang lain. Oh, ada calon nih suka dengan minuman keras, dalam Islam nggak boleh dipilih, ya jangan dipilih. Oh, ada calonnya ketahuan selama ini tukang bohong dulu, Islam nggak boleh pilih pemimpin tukang bohong, ya jangan dipilih. Sudah. Oh, ada salah satu calon, saudara ternyata penyuka LGBT, ya jangan dipilih. Sudah. Jadi gitu nggak usah repot-repot berdebat soal ilmu fikih, mana yang nggak pantas jadi pemimpin jangan dipilih. Yuk kita pilih yang pantas jadi pemimpin, insya Allah. Kita lagi, mudah-mudahan ada 4 calon bupati yang hadir bersama kita di sini. Allah ikhlaskan niatnya, Allah murnikan maksudnya, dan Allah mudahkan jalannya. Dan siapapun nanti yang Allah menangkan, insya Allah yang terbaik. Dan saya minta kepada 4-nya, siapapun yang menang, tolong tetap bersahabat, tetap punya hubungan erat, tetap dijaga itu hubungan. Nah, dan begitu juga masyarakat di sini, jangan ribut soal pilkada. Pilih siapa yang Anda suka, nggak boleh ada pihak lain yang memaksakan kehendak kepada Anda. Insya Allah. Kira-kira bisa nggak nih pilkada damai di Purwakarta? Bisa. Damai sejuk bisa tidak? Bisa jadi percontohan. Ini kalau bisa jadi percontohan, nanti saya ceramah keliling Indonesia, ini saya jadikan contoh ya Pak. Jangan dijadikan contoh besok bakar-bakar lagi. Jangan, Purwakarta nggak boleh ada begitu. Banyak kiai di sini, masya Allah, kiai-kiai yang baik, kiai-kiai yang mumpuni, kiai-kiai yang luar biasa keilmuannya. Jangan lupa Purwakarta ini saudara seperti Kiai Mama Sempur umpamanya saudara, yang ada di Pleret sana, ulama besar itu Purwakarta. Banyak kiai-kiai Banten berburu ke sana saudara. Kiai-kiai besar, banyak muridnya jadi kiai di mana-mana, di Sukabumi, di Bekasi, di mana tempat saudara. Jadi kalau Purwakarta pernah melahirkan ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ke depan Purwakarta tetap harus bisa melahirkan ulama-ulama yang sholihin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar. Tadi ada soal Palestina ya. Soal Palestina saya bukan mau jawab. Insya Allah nanti malam kita bicara Palestina. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah.